Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang statistika dan probabilitas tentang distribusi frekuensi. Bersama saya Arili Metisna Putra MPD. Mari kita belajar. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval tertentu di mana setiap data atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas interval tertentu saja. Distribusi frekuensi ada dua, numerik dan kategorikal. Numerik berarti berupa angka-angka tertentu, biasanya disajikan dalam bentuk grafik histogram. Sedangkan kategorikal adalah berupa kategori-kategori tertentu, biasanya disajikan dalam bentuk batang, lingkaran, atau gambar. Grafik batang, lingkaran, dan gambar. Nah, jenis-jenis tabel distribusi frekuensi yang pertama adalah data tunggal, merupakan data atau jenis tabel dalam statistik disajikan dalam bentuk frekuensi dari data angka di mana angka itu tidak dikelompokkan. Sedangkan data kelompok itu berarti disajikan dalam pencarian frekuensi dari data angka di mana angka-angka tersebut dikelompokkan. Sedangkan frekuensi kumulatif berarti tabelnya disajikan dalam frekuensi yang dihitung terus meningkat, selalu ditambah-tambahkan baik dari bawah maupun atas atau sebaliknya. Frekuensi kumulatif terbagi dua, data tunggal dan data kelompok. Kemudian frekuensi relatif berarti dalam bentuk tabel presentasi. Nah, berikutnya distribusi frekuensi data kualitatif. Pada tabel di bawah ini ada data kualitatif 50 orang pembeli komputer dari 5 jenis perusahaan komputer. Nah, data ini perlu disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, kita akan menjawab dan menyajikan data ini dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi. Perhatikan. Nah, ini distribusi frekuensi pembelian komputer, berarti ada tabel berupa perusahaan, kemudian frekuensi, berarti jumlahnya. Yang membeli Apple ada 13, kemudian frekuensi compact ada 12, kemudian Gateway 2005, IBM 9, kemudian Packard Bell 11, berarti jumlahnya 50. Nah, itulah bentuk distribusi pembelian frekuensi pembelian komputer. Berikutnya, distribusi frekuensi relatif dan presentasi pada data kualitatif. Berarti distribusi frekuensi berarti menunjukkan jumlah atau banyaknya item dalam setiap kategori. Frekuensi relatif dari satu kelas adalah proporsi dalam setiap jumlah kelas terhadap jumlah keseluruhan item dalam data tersebut. Kemudian rumusnya adalah untuk mencari frekuensi relatif dari suatu kelas itu sama dengan frekuensi kelas dibagi dengan n observasi. Untuk mencari frekuensi presentasi dari suatu kelas, berarti kita cari terlebih dahulu frekuensi relatif kelas tersebut, setelah itu baru kita kalikan 100. Apa itu distribusi frekuensi relatif? Yaitu ringkasan dalam bentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi relatif bagi tiap kelas. Sedangkan frekuensi presentasi ringkasan dari bentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi presentasi dari bagi setiap kelas. Nah, perhatikan tabel berikut. Di sini ada perusahaan dan frekuensinya. Dengan menggunakan rumus frekuensi relatif, kita akan mendapatkan data pembelian komputer. Coba kita lihat. Frekuensi relatif dari suatu kelas adalah frekuensi kelas dibagi dengan n. Berarti untuk Apple itu jumlahnya berapa? Frekuensinya 13, kita bagi n-nya, n jumlah total semuanya adalah 50, berarti menjadi 0,26 atau 0,26.
Untuk compact yaitu 12 dibagi 50 berarti 0,24 dan seterusnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk mendapatkan frekuensi presentase, frekuensi relatif itu kita kalikan dengan 100. Hasil perhitungan seluruhnya seperti tabel di bawah ini. Coba perhatikan, distribusi relatif sudah kita cari 0,26, kita kalikan 100 mendapatkan frekuensi presentasenya. 0,6 kita kalikan 100 jadi 26. 0,24 kita kalikan kalikan 100 jadinya 24 sampai seterusnya, totalnya adalah 100%. Nah, berikutnya distribusi frekuensi data kuantitatif. Definisi tentang distribusi frekuensi adalah sama baiknya dengan kualitatif maupun kuantitatif, sama ya. Berarti harus kita perhatikan 3 hal. Yang pertama, jumlah kelas, lebar kelas, dan batas kelas. Untuk itu data kuantitatif pada distribusi frekuensi. Apa itu jumlah kelas? Jumlah kelas sebaiknya antara 7 dan 15 atau paling banyak adalah 20. Tidak ada aturan umum dalam menentukan kelas, tapi dalam penelitian The Class of Class Interval dalam jurnal American Statistical Association mengemukakan untuk rumus menentukan banyak kelas sebagai berikut. K ditambah sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, itu dimana K banyak kelas dan N adalah banyak nilai observasi. Rumus tersebut diberi nama kriterium Sturges dan merupakan perkiraan tentang banyaknya kelas. Misalnya data kita adalah N-nya 100, maka banyak kelasnya sebagai berikut. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 100. Berarti 1 ditambah 3,22 dikali log 100 itu 2. Berarti 1 ditambah 6,644 jadinya 7,644. Jadi banyak kelasnya sebaiknya adalah 7. Kalau kita bulatkan bisa 8. Tergantung penggunaan kita, biasanya digunakan 7 saja. Interval kelas. Disarankan untuk membuat interval atau lebar kelas adalah sama untuk setiap kelas. Sebenarnya pemilihan interval kelas dan jumlah kelas atau banyaknya kelas tidak independen. Semakin banyak jumlah kelas berarti semakin kecil interval kelas dan sebaliknya. Untuk umumnya, untuk menentukan besar kelas itu kita menggunakan rumus C sama dengan XN dikurang X1 per K, di mana C itu adalah perkiraan besarnya kelas, K itu banyaknya kelas, XN itu nilai observasi terbesar, X1 adalah nilai observasi terkecil. Berarti interval kelas itu artinya adalah apa? Ya, lebar kelas. Semakin banyak jumlah kelas berarti semakin kecil intervalnya. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam menentukan interval kelas. Yang pertama, kelas interval tidak perlu harus sama. Pembuatan kelas interval sangat tergantung pada tujuannya. Misalnya kita hanya tertarik pada rincian perusahaan yang memiliki modal 50 juta sampai 70 juta dan di bawah 50 juta serta 70 juta ke atas. Maka bentuk tabel frekuensinya seperti ini. Nah, ada intervalnya di bawah 50 juta, ada 50 sampai 59, kemudian ada 60 sampai 69 dan lebih dari 70. Seperti ini interval tersebut. Dan yang kedua, kalau datanya diskrit atau hasil pengumpulan datanya variabelnya diskrit, maka pembuatan jumlah intervalnya seperti tabel. Nah, coba lihat ya. Nah, seperti ini.
Oke, batas kelas. Batas kelas bawah menunjukkan kemungkinan data terkecil pada satu kelas. Sedangkan batas ke atas itu adalah kemungkinan nilai data terbesar pada suatu kelas. Jika diketahui kelas intervalnya contoh 30 sampai 39 atau 40 sampai 49 dan seterusnya, maka nilai batas bawah atau low limitnya adalah 30, 40, 50. Sedangkan nilai batas atasnya adalah 39, 49, 59. Nah, frekuensi relatif atau frekuensi kumulatif dan grafik. Perhatikan gambar berikut. Itu data kelembapan relatif hidrometeorologi di Singomerto selama 80 hari. Nah, untuk membuat daftar distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama, kita akan lakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan rentang. Rentang itu adalah rumusnya X max dikurang X min. Berarti data paling maksimal dikurang data yang terkecil. Berarti 99 dikurang 35. Lihat kembali data yang sudah ada. Setelah itu, tentukan banyak kelas interval. Berarti dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu banyak kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Berarti datanya berjumlah 80, berarti log 80 adalah 1,9031. Berarti jawabannya untuk panjang atau banyak kelas intervalnya adalah 7,2802, atau bisa kita buat 8, untuk kelasnya ada 7 atau 8 buah. Kemudian tentukan panjang kelas interval P atau rentang atau banyak kelas dibagi dengan banyak kelas. Rentang dibagi dengan banyak kelas berarti 64 per 7. Bisa diambil P-nya sama dengan 9 atau P-nya sama dengan 10. Pilih ujung-ujung bawah kelas interval pertama. Bisa datanya yang diambil yang lebih kecil dari data yang terkecil, tapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Coba perhatikan sebagai gambar berikut. Nah, bisa ditabulasikan untuk menentukan frekuensi 31 sampai 40 ya, seperti itu. Bandingkan jika ujung bawah pertama kelas terkecil itu ada 35, mendaftar menjadi daftar. Kayak perhatikan pada gambar 2,3 tadi di bawah dan 2,1 itu kedua-duanya digunakan. Kemudian lihat rentangnya, ada rentangnya kurang dari 15, ada 15 sampai 20, kemudian ada 40 sampai lebih. Nah, jika frekuensi dinyatakan dalam bentuk persen, diperoleh daftar distribusi relatif seperti ini. Nah, berarti seperti ini ya distribusi frekuensi relatif. Ingat rumusnya apa tadi? Frekuensi relatif. Nah, diingat ya rumusnya tadi, frekuensi relatif apa? Ada yang ingat? Frekuensi kelas dibagi N ya. Makanya kita dapat yang seperti itu ya. Kemudian frekuensi absolut atau relatif dapat dijadikan sebagai daftar seperti ini ya. Nah, seperti gambar berikut. Ini kalau distribusi kumulatifnya berupa absolut dari data kelembapan itu ya. Kemudian ada juga daftar kumulatif kurang dari atau lebih dari. Kalau dibuat intervalnya seperti kurang dari atau lebih dari, gambarnya seperti ini.
Nah, jika daftar kumulatif dari frekuensi relatifnya seperti gambar berikut, ini untuk persentase ya. Gambarnya seperti ini ya. Nah, berikutnya ini contoh grafik histogram atau gambar histogram, diagram batang ya. Nah, ini contoh poligon. Dan yang ini contoh ozaif. Ozaif lebih atau kurang dari ya. Nah, silakan dilihat cara membuatnya di channel lain, video lain, bagaimana cara membuat histogram, kemudian poligon, kemudian ozaif. Silakan kerjakan tugas sebagai berikut. Kerjakan dengan benar dan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.